Silakan doa. Saya, Pak. Iya. Baik, kita bersatu hati untuk kepada Tuhan. Puji syukur Tuhan buat siang hari yang indah ini. Kami boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Sungguh Engkau luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di mana kembali kami untuk Tuhan memulai perkuliahan kami di siang hari ini. Engkau boleh Tuhan perkumpulkan kami melalui lewat Zoom Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami, memberkati setiap pendengaran kami, hati kami, dan Engkau kiranya Tuhan juga memberkati setiap Tuhan hati kami untuk Tuhan menerima firman-Mu, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kepada kami. Biarlah pengurapan yang daripada Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu, Engkau berkati hamba-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan teman-teman kami yang belum Tuhan bergabung pada hari ini, Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dari awal Tuhan pembelajaran kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mata kuliah kita dalam pertemuan yang pertama sekaligus juga pengantar, ya, bahkan kontrak perkuliahan. Dan minggu yang lalu saya sampaikan bahwa tugas kita akan saya sampaikan kemudian. Oke. Nanti ada 3 tugasnya dalam 1 semester ini. Yang pertama itu 2 laporan bacaan. Tugas yang berikutnya membuat makalah pribadi. Kita masuk dalam materi kita. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Belum, Pak. Hah? Belum? Belum. Oke. Minggu yang lalu kita ngebahas tentang hakikat perencanaan dan pembelajaran, ya. Dan ada tugas bagaimana kita membuat perencanaan, ya, perencanaan baik dalam materinya, ya, bahkan judulnya, dari judul tersebut kita buat pengembangannya, ya. Lalu masuk kepada perencanaan apa nih, atau bagaimana cara kita membawakan materi tersebut, baik dalam metodenya, bahkan juga mungkin media, ya. Bagaimana, sudah selesai tugasnya? Pastinya ya. Oke. Coba siapa yang sudah selesai? Dan kemarin kan kita ada waktu saya berikan untuk mempersiapkannya. Yuniman? Ya, Pak. Masih sanggup buka videonya? Ya, bisa, Pak. Coba dimatikan dulu apanya ya, Yuniman. Bisa, Pak. Oke. Si apa tadi? Si Ronali, apa yang kamu buat perencanaan untuk tugas kemarin? Masih belum, Pak. Sudah, Pak. Nah, apalah yang sudah itu? Masa belum, kemarin minggu yang lalu saja kita ada waktu saya berikan untuk mempersiapkan. Ya. Apalah yang kamu persiapkan, Ronoli? Bentar ya, Pak. Pak, aku matikan kamera aku ya, Pak. Kenapa Karena dimatikan? di HP-ku. Oh, nanti nyalain lagi ya. Ya, Pak. Oke.
Silakan Ronaldi, boleh dibaca. Ya, Pak. Baik, saya akan bacakan. Rencana pelaksanaan pembelajaran bagi kelas 1 SD ya, Pak. Udah aku ganti, Pak. Ya, terserah. Materinya, indahnya alamku, bahan Alkitab dari Kejadian 1. Medianya, Pak, penggaris, spidol, dan papan tulis. Oke. Oke, silakan lanjut. Tujuan pembelajaran yang pertama, menunjukkan berbagai manfaat alam dari ciptaan Allah. Yang kedua, menunjukkan cara mensyukuri keindahan alam ciptaan Allah. Yang ketiga, menceritakan berbagai jenis keindahan alam. Materinya tadi? Ya, Pak? Materinya? Disampaikanlah materinya. Indahnya alamku, Pak. Indahnya alamku, oke. Si Indri? Ya, Pak. Oke, apa yang kamu rencanakan pembelajaran hari ini? Ini karena ada sakit, Pak, dari hari apa? Hari Minggu. Ya, Minggu itu, Pak. Jadi belum sempat buat, Pak. Mulai hari Minggu. Izin bentar ya, Pak. Siapa itu? Dari Minggu. Kan juga kemarin, Pak, 2 hari ada izin PKL juga kan, Pak. Kami kelas extension Siantar. Oke lah. Tapi kan waktu minggu yang lalu kan ada saya kasih waktu untuk mempersiapkan. Yang dipersiapkan apa di situ? Nah, kita kan mau ngajar ini. Jadi apa yang harus kita rencanakan sebelum kita mengajar? Kemarin kan minimal ada pokok bahasannya, lalu ada materinya. Ya, tentukan sendiri di kelas mana. Fitriani dulu lah. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang saya buat tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini saya akan mengajar di kelas 7. Kelas 1 SMP ya. Udah bisa terbuka, Pak, tapi udah nggak bisa mengirim, Pak. Nggak apa-apa, dari situ aja dulu baca. Oh ya, Pak. Langsung materinya, Pak. Iya. Pokok bahasannya apa? Di sini saya mengambil semua materi dalam kelas 7, yaitu indahnya mengampuni. Dan ketika saya
mengambil suatu materi ini atau merancangkan, saya mengambil metode tanya jawab serta ceramah. Nah, saya juga menggunakan media visual dan juga media gambar. Pertama, intinya saya akan membacakannya materinya atau saya membuat cerita di sini juga sesuai dengan metode saya. Ada seorang ibu yang mempunyai seorang anak perempuan bernama Dita. Dita sebelumnya ayahnya meninggal, adalah seorang yang sangat mengasihi orang tuanya. Setelah ayahnya meninggal, Dita menjadi anak yang sangat nakal. Hampir tiap hari ada saja ulah Dita mengambil makanan dari orang lain tanpa bayar, mencuri mainan tetangganya, merusakkan mainan tetangganya, memecahkan kaca, dan lainnya. Sikap Dita seperti itu membuat tetangganya membenci Dita dan ibunya. Hampir 1 kali Dita dikeroyok. Berapa kalikah aku harus mengampuni musuhku? Sampai 7 kalikah? Bagi Petrus, 7 adalah angka yang sangat besar dan batas untuk bisa mengampuni orang. Jawab Yesus, bukan cuma 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni tanpa batas, mengampuni terus-menerus. Yesus menjelaskan tentang pengampunan dengan perumpamaan ada seorang yang berhutang kepada raja 10 dolar, 10.000 talenta, 10.000 talenta, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jika dikalikan adalah hamba itu punya utang bisa mencapai 60 juta dinar. Ia selalu memohon kepada raja supaya raja menghapuskan utangnya. Walaupun itu tidak mungkin karena tak dapat dilunaskan. Tapi akhirnya hati raja penuh dengan belas kasihan dan akhirnya raja membebaskan utang hamba itu. Inilah pembahasan saya atau rencana pembelajaran saya di kelas 7 semester 2 tentang indahnya mengampuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Oke. Tadi ada 2 metode itu ya. Metode ceramah dan juga tanya jawab kalau tidak salah ya. Tadi medianya ada kamu buat, Fitri? Rencananya? Ada, Pak. Media apa itu tadi? Media yang saya gunakan media gambar dan media visual, Pak. Sementara gambar yang saya sudah persiapkan nggak bisa terbuka, Pak. Tiba-tiba laptop saya apa, Pak? Oke. Lelet. Oke, dari teman-teman sekalian, ada nggak masukan untuk Fitri dalam mempersiapkan, merencanakan pembelajaran yang mau dia sampaikan, sehingga nanti pembelajaran yang mau disampaikan itu boleh kita katakan menarik, bahkan juga bagus lah. Ada nggak masukan dari kawan-kawan yang lain? Oke, kalau tidak ada, Fitri, tadi kan ada metodenya, metode tanya jawab. Memang di materimu itu langsung kamu buat pertanyaannya, ya kan? Iya, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, metode tanya jawab atau pertanyaan yang mau kamu sampaikan, itu disampaikan, ditanya langsung ke anak-anak atau hanya di materi itu gitu? Sampaikan juga kepada anak-anak, Pak. Pas menjelaskan, Pak, langsung saya tanyakan kepada anak-anak. Contohnya, saya tentang materi saya indahnya mengampuni ya. Sebelum saya menjelaskan tentang mengampuni, saya menanyakan kepada peserta didik apakah mereka tahu arti mengampuni. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Pak, di materi saya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, memang itulah yang harus kita persiapkan dan juga antisipasi begitu ya. Jangan sampai kita buat secara tertulis tetapi tidak kita sampaikan kepada naradidik kita.
ya, karena ada metodenya di situ, metode tanya jawab, ya. Oke. Oke, terima kasih Fitri, ya. Iya, Pak. Ibu Listra tadi ya. Iya, Pak. Saya coba ya, Pak ya. Kalau Oke, belum silakan. benar nanti Bapak benar. Ya, rencana pembelajaran untuk anak SMP agama Kristen itu tentang materi pembelajarannya bertumbuh dalam Kristus. Bertumbuh dalam Kristus, metode yang saya gunakan pertama itu adalah metode pembelajaran ekspositori atau ceramah, dan yang kedua metode pembelajaran discovery. Dan media yang saya gunakan itu pastilah karena bertumbuh itu tentang tumbuhan. Saya menyiapkan satu tumbuhan kecil, tapi tanaman kecil ada di belakang rumah. Nanti pas pembahasan dengan Alkitab. Sebentar ya. Kita akan bahas tentang materinya, bertumbuh dalam Kristus. Bertumbuh dalam Kristus. Kalau kita tahu, kalau bisa ya, saya ingin bertanya kepada kita semua yang ikut dalam Zoom ini, kira-kira menurut saudara, atau dibilang kalau menurut kita semua lah, teman-teman semua, apakah arti bertumbuh? Pasti SMP juga dulu kita udah pelajari. Gitu. Karena metode yang saya gunakan ini adalah metode pembelajaran discovery, artinya ada hubungan antara yang menyampaikan dengan yang mendengar. Ada kira-kira boleh satu orang menjawab atau dua orang pun boleh. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Fitrani Farasi, saya akan menjawab tentang arti pertumbuhan. Pertumbuhan adalah mengalami perubahan dari kecil menuju yang besar. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, masih ada lagi? Pertumbuhan itu adalah kedewasaan. Ya, itu semua kalau kita tahu di dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini ada satu tanaman. Ini tanaman kecil tumbuh di belakang rumah. Saya rasa ini dalam pertumbuhan, waktu kecil ini dulu, ini pasti kecil. Dia pasti akan pendek. Dia akan pendek. Tapi ketika dia sudah mengalami pertumbuhan, dia menjadi seperti ini dan dia hijau. Kalau dia tidak mengalami pertumbuhan, dia tidak akan hijau, dia tidak akan berkembang, dan lama-kelamaan dia akan mati. Tapi dari yang kita lihat ini, yang ada sekarang depan kita melalui Zoom ini, ada warnanya hijau dan dia berbunga, saudaraku. Ada bunganya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, arti bertumbuh dalam Kristus itu juga seperti itu. Artinya bertumbuh dalam Kristus, hal yang dirindukan oleh banyak orang. Tetapi dalam bertumbuh dalam Kristus itu pasti ada proses-proses atau ada tahap-tahap yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen. Betul apa salah ya? Benar ya? Proses yang membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, apa kira-kira itu yang harus kita lakukan supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Yang pertama itu adalah bergaul dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Bergaul dengan firman lewat firman Tuhan artinya kita membaca kebenaran firman Tuhan. Semua kita mempunyai ini pasti, ada amin. Alkitab, semua kita punya. Amin. Pasti kita punya. Nah, ketika kita banyak bergaul dengan firman Tuhan ini, kita banyak membaca lewat doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu dikatakan adalah napas orang percaya. Nah, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita tahu ke depan Tuhan akan kasih tahu sama kita apa akan terjadi ke depan. Terus ada misalnya yang mau jahat sama kita, yang mau mencelakai kita, maka Tuhan akan kasih tahu lewat doa-doa kita, dan Tuhan akan memberitahukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya.
Terima kasih, mungkin singkat Pak, itu perencanaan pembelajaran yang saya rencanakan Pak. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Ibu Listra yang sudah menyampaikan rencana dia untuk pembelajaran yang mau dia sampaikan kepada naradidiknya, ya. Kira-kira ada nggak masukan dari kawan-kawan sekalian untuk Ibu Listra sehingga pembelajaran yang direncanakan ini lebih bagus lagi? Ada dari sini, Pak. Silakan Putri. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan masukan kepada Ibu Listra ya. Iya. Masukan saya dari materi Ibu Listra, alangkah baiknya kalau setiap materi itu kan berhubungan dengan agama Kristen. Nah, jadi selama saya mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, tidak ada ayat firman Tuhan yang dicantumkan. Alangkah baiknya kalau kita mau menyusun materi tentang agama, harus dicantumkan ayat-ayat Alkitab sebagai pendukungnya. Dari saya, terima kasih. Salam. Terima kasih. Jadi itu satu masukan yang bagus ya Ibu Listra ya. Iya Pak. Dan saya pikir itu sangat sesuai dengan judul yang dibawa. Jangan sampai kita melupakan ayat-ayat firman Tuhan sebagai pendukung utama sebenarnya. Ya. Oke, terima kasih untuk Fitri sudah memberikan masukan. Ya. Mudah-mudahan dengan masukan tersebut, ya, ketika Ibu Listra memberikan pembelajaran kepada anak didiknya semakin bagus. Oke, jadi tadi Ibu Listra ada 2 metode yang Ibu persiapkan, ya, yang Ibu rencanakan ketika Ibu mau mengajar. Yang pertama tadi expository, ya, di mana peran seorang guru itu lebih banyak berperan, ya, lebih banyak berperan biasanya dalam hal ini ceramah, ya. Tetapi juga tadi discovery, ya, yaitu melalui penemuan, ya, dengan berdasarkan kepada pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah disampaikan kepada kita semua, lalu ada beberapa orang yang menjawabnya. Oke, jadi kita sudah melihat gambaran lah, ya, dari beberapa temanmu yang sudah membuat perencanaan pembelajaran. Ada yang lain yang mau menyampaikan hasil tugasnya? Kalau tadi Sujunolo salah yang dipersiapkan. Atau selain Sujunolo ada yang lain nggak yang mempersiapkan sama seperti Sujunolo? Ada Pak. RPP Ada, yang kami Pak. buat. Pak. Nidar, Liwanti, lalu siapa lagi? Paulina Pak. Ya, Selamat. Selamat juga begitu? Iya Pak. Iya. Jadi kita belum masuk ke ini ya, ke RPP ya. Belum. Gini Pak, ceritanya mungkin teman-teman juga ini. Karena sempat Bapak bilang yang minggu lalu itu semacam RPP, makanya kami ya buatlah semua semacam RPP. Makanya sama semua. Begitu. Hampir kayak RPP. Iya Pak. Iya Pak. RPP-nya yang ditangkap ya? Iya Pak. Iya, Pak. Karena ini Pak sedang PKL di sekolah Pak, makanya mereka menyiapkan sekalian RPP untuk ngajari sekolah ini Pak. Iya. Kalau si Aldi? Aldi masih ada di tempat? RPP juga Pak. RPP juga. Iya Pak. Salah, ya diperbaiki lagi.
Jadi yang kalian buat adalah, kita kan mau merencanakan ini. Rencanakan kita mau memberikan pembelajaran ataupun menyampaikan materi, katakanlah untuk minggu depan, ya, kita mau mengajar, jadi kita rencanakan. Rencanakan apa? Pokok bahasannya tentang apa, ya kan? Lalu tentunya kan dalam pokok bahasan itu ada pembahasannya. Ya. Lalu materi ini mau kita sampaikan. Mau kita sampaikan dengan cara bagaimana? Ya kan? Nggak mungkin kita hadir di ruangan, lalu kita hanya pandang-pandangan sama anak didik kita, anak didik kita. Ya kan? Nggak mungkin kan? Kita duduk di meja kita, di kursi kita, lalu mereka duduk di kursi mereka, lalu kita pandang-pandangan. Mari nak kita pandang-pandangan. Kan nggak mungkin seperti itu. Materi yang sudah kita persiapkan tentunya harus kita sampaikan kepada naradidik kita. Bagaimana kita menyampaikannya? Nah, ini menyangkut metode. Ya kan? Menyangkut metode. Apakah dengan ceramah tadi? Ya kan? Lalu selain ceramah, kita kombinasi dengan metode yang lain, misalnya tanya jawab. Tadi ada beberapa temanmu mengkombinasikannya, ya, selain berceramah mereka ada juga tanya jawab, ya, baik itu yang disampaikan oleh Fitri dan juga Ibu Listra, ya. Mungkin juga ada metode lain, katakanlah metode diskusi, ya. Nah, metode diskusi apa yang perlu kita persiapkan, kan gitu, ya. Tentunya yang berhubungan dengan diskusi tersebut. Diskusi kelompok misalnya. Dalam satu kelompok itu kita mau buat berapa kelompok. Ya kan? Nah. Lalu di dalam diskusi kelompok tersebut apa lagi yang mau kita persiapkan? Tentunya yang kita persiapkan ya apa yang mau didiskusikan. Dan metode-metode yang lain. Lalu medianya, memang salah satu media pembelajaran itu bisa juga materinya, ya, itu bisa salah satu media, ya kan, dan lain sebagainya. Tadi sudah ada menyampaikan, misalnya Ibu Listra, ya, dia bawa satu tanaman, ya, atau tadi si Fitri, ya, disampaikan tadi ada gambar dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita akhiri, selamat pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur setiap dalam kehidupan kami, dalam proses perkuliahan kami yang sudah berlangsung ini. Kami percaya itu terlaksana karena penyertaan Tuhan dan karena kasih setiamu dan anugerahmu dalam hidup kami. Bahkan setiap materi yang sudah dipaparkan oleh dosen kami kepada kami seluruh mahasiswa-mahasiswi, dan biarlah itu akan menjadi bekal bagi kami ya Tuhan dalam pelayanan baik dalam masyarakat dan pelayanan kami secara sekuler dan terlebih pelayanan kami kepada Tuhan untuk membawa jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat dosen kami. Tuhan, Engkau terus berkati, berikan hikmat-Mu yang luar biasa, sehingga hamba-Mu yang kompak Tuhan terus untuk menjadi pengajar yang baik, yang mengajarkan tentang kebenaran firman-Mu bagi setiap orang, sehingga melalui hamba-Mu banyak orang mengenal dan tahu isi hati Tuhan melalui kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akhiri perkuliahan ini dan berkati perkuliahan kami selanjutnya baik sore dan sampai seterusnya. Doa kami berdoa dalam satu nama yang di atas nama itu Tuhan kami Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, terima kasih, selamat. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak. Sampai bertemu kembali minggu depan. Terima kasih Pak. Shalom. Jaga kesehatan masing-masing. Shalom. Amin. Shalom Pak.
Shalom, Pak.